Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas, ini tadi udah Bapak sampaikan belum ya, yang tentang kurikulum dan landasan pengembangannya. Jadi terkait kurikulum dan landasan pengembangannya. Oke, Pak kirim di WA grup dulu sebentar. Kita berarti disepakati kemarin hari ini Senin dan hari apa ya kemarin ya? Kamis ya? Hari Kamis. Hari Kamis kan? Iya. Oh ya. Kemisnya tapi agak maju itu kan jam berarti 9.15 gitu ya. Biar ketemu dengan waktu yang Bapak ngajar di S1-nya itu, karena cari waktunya agak repot ya. Nah, Rebunya untuk cadangan gitu aja ya. Hari Rabu untuk cadangan, artinya kalau ada yang pas kita nggak bisa, lalu nanti Rabu itu kita pakai dan Bapak harus pas tidak ada agenda yang lain. Rabu itu biasanya Bapak untuk agenda ada pas kebetulan nabrak juga. Benar, ya. Sudah itu Bapak kirimkan. Sudah ya? Sudah terkirim ya? Sudah, Pak. Baik, kita lihat yang ketiga dulu tentang apa itu hakikat hukum ini untuk mempertegas saja dulu. Jadi kalau dalam USPN, kurikulum itu disebut sebagai perangkat rencana dan pengaturan. Ini sebenarnya bersama kemarin sudah. Yang ini ya? Sudah belum ini? Sudah ini. Kemarin Bapak sudah menyampaikan ini kan? Sudah, halo? Pak. Oh sudah, berarti kan yang keempat ini. Landasan pengembangannya aja ya, itu yang keempat aja. Itu sudah itu kemarin Bapak kasih kemarin juga. Oke. Landasan pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama, jadi kita harus memahami bahwa kurikulum itu harus berubah. Tiap tahun ganti itu tidak, tetapi ada sesuatu yang pasti terjadi dan berubah. Nah, yang tertinggi yang namanya tujuan pendidikan nasional itu dalam rangka mengembangkan sekaligus juga apa filsafatnya. Jadi apa filosofi tentang
pendidikan nasional. Nah, ini menjadi landasan ideal dari disusunnya kurikulum sekaligus pengembangan. Kurikulum itu tidak bisa menjawab filosofi dan tujuan pendidikan nasional. Nah, dan itu sudah secara tersirat di dalam undang-undang bagian dari tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehidupan bangsa itu sangat luas itu, jadi tidak mencerdaskan rakyat atau warga negara itu tidak, tapi kehidupan bangsa. Jadi hal-hal yang membuat kehidupan bangsa itu bodoh itu mengapa begitu? Itu menjadi wali kota cukup. Mohon maaf Bapak, suaranya terkadang nggak kedengaran Bapak. Iya Pak, mohon maaf suaranya Pak hilang-hilang timbul, tapi gambarnya masih ada. Iya Pak, ya. Gimana? Terdengar? Iya Pak, sudah Pak. Dengar Pak. Ya Pak, terdengar Pak, bisa. Ya, ini nggak tahu. Wifi-nya kelihatannya. Ya, karena di kampus nggak ada fasilitas untuk dosen. Baik, Bapak ulang. Contoh yang tidak mencerdaskan itu kayak gitu itu. Sehingga kenapa kok korupsi oleh penyelenggara negara banyak terjadi? Ya karena memang sistemnya itu salah satunya. Sebetulnya ada dua hal, Bapak masih ingat itu. Dalam seminar-seminar anti korupsi itu ada dua hal. Jadi adanya kesempatan dan juga adanya yang namanya apa? Keinginan. Jadi keinginan itu muncul karena untuk menutup biaya. Kesempatan itu ada karena dia punya wewenang dan ada proyek-proyek dan seterusnya. Maka salah satu itu harus ditutup atau dua-duanya, syukur dua-duanya. Misalnya keinginan dengan cara diberi efek jera yang luar biasa. Misalnya di angka 1 miliar terbukti, maka dihukum mati. Maka keinginan itu menyusut langsung turun. Kenapa turun? Takut. Karena rasa takut lebih kuat daripada keinginan, sehingga keinginannya hilang. Tapi kalau hukumannya ringan, bahkan direvisi,
diremisi, bahkan nanti kalau pas ada kemerdekaan dapat apa pengurangan lagi, bisa banding malah berkurang. Itu keinginan itu tetap besar. Terus yang kedua tadi ada peluang, kesempatan, maka ditutup dengan sistem ya, misalnya sistem untuk proyek dan seterusnya itu sistemnya terbuka, transparan, model online dan seterusnya. Tidak boleh bertemu dan seterusnya. Nah, tetapi hal yang lebih masuk akal lagi tadi bahwa ya tadi kenapa cost-nya besar sekali sedangkan pendapatannya kemudian kecil. Nah, kalau kayak gitu kenapa kok tetap orang pada rebutan ya karena ada kesempatan tadi ngambil tadi. Nah, itu contoh. Bapak cuma ngasih contoh bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa itu harus terus dilakukan. Kita kasih contoh lagi ya misalnya ya, mengapa kita, ya taruhlah Bapak lah dari, kalau kalian lah ke pom bensin gitu misalnya. Itu kan fasilitas umum, ada toilet misalnya. Kenapa masuk ke toiletnya harus bayar? Sudah suruh bayar, toiletnya kotor lagi. Nah, bukankah itu fasilitas publik? Nah, gitu. Apalagi kalau yang beli di situ konsumen. Itu lucu gitu. Aneh juga. Nah, gitu. Contoh misalnya Bapak pernah kalau itu nulis di koran di daerah sendiri di Projo. Kenapa pemerintah kabupaten menyediakan atau membiarkan gitu ya pada waktu itu di sekitar alun-alun itu apa orang pada berjualan, jadi warung tenda udah semrawut kayak gitu. Habis itu tidak ada toilet umum sehingga orang pada makan minum mau membuang kotoran, buang hajat itu akhirnya masuk ke masjid. Kebetulan pasti juga ikut ngopeni masjid itu buat bapak protes ditulis di koran pada waktu itu artinya nggak masuk akal ini pemerintah pengelola kabupaten. Nah, kenapa tidak menyediakan? Wah, habis itu baru disediakan yang toilet portable itu dan sebagainya. Contoh, seharusnya nggak nunggu kayak gitu. Jadi untuk kehidupan itu bagaimana? Kehidupan berkualitas gimana? Jadi ini, nah dalam pendidikan juga sama. Tadi tak kasih contoh, kenapa kok mati-mati Bapak bilang, nah kita suruh daring tapi nggak difasilitasi. Kelas-kelas pada kosong, nah gitu kan. Kelas-kelas pada kosong, nggak dipakai, tapi dosen itu nggak dikasih fasilitas. Misalnya ini HP sendiri, laptop sendiri juga, kuota sendiri. Nah itu contoh. Ini aja harus beli misalnya. Ya makanya akhirnya menjadi maklum, tapi lucu itu sebetulnya. Kenapa sudah tahu kayak gini nggak dianggarkan? Begitu contoh. Kalau mahasiswa malah dapat kan kelihatannya kuota dosen malah di awal saja dulu. Habis itu enggak. Nah itu contoh sehingga ya tadi Bapak harus matikan beberapa saat nyetel lagi wifi. Ini akhirnya pakai kuota karena mungkin terputus-putus. Coba kalau harus, makanya tadi ya Bapak main sudah nyampaikan, kita nggak bisa Zoom full juga terus enggak. Setiap kali perlu juga Zoom terus. Bahkan sudah disampaikan di rapat dosen dengan wakil itu juga memang kayak gitu, enggak apa-apa. Tidak lalu full seperti jam tatap muka sampai habis itu. Makanya tadi misalnya silakan presensi, ya memang presensi dulu biar tidak online dulu. Jadi tolong siapa Mas Ilham besok kalau bikin jadwalnya Zoom itu dimundurkan 20 menit. Jadi di awal itu tetap presensi, baru masuk Zoom-nya itu kan jamnya bukan jam 12.30. Contohnya ini ya berarti jam berapa? 12.50. Jadwalnya masuknya Zoom. Terus di akhir jangan mentok dihabiskan juga. Ya taruhlah kita 1 jam aja gitu. Jadi seperti itu biar yang teman-temannya juga tidak over juga. Ya karena masa pandemi. Di beberapa kampus lain sudah malah kebijakan jamnya itu sudah memang dikurangi jam daring itu. Artinya tidak lalu 100 menit. Ya enggak. Itu kalau tatap muka. Itu namanya bagian dari mencerdaskan juga. Jadi memang seperti itu. Mungkin ditambah lalu kalian bisa membaca sendiri dan baik. Kemudian ini landasan yang berikutnya sosial, budaya, dan agama. Kurikulum harus berkembang ketika memperhatikan aspek sosial, budaya, dan agama.
Masyarakat itu terbentuk peradabannya itu melalui 3 hal itu yang paling besar peranannya. Jadi bagaimana kehidupan sosial. Contoh ini ya, saya kasih contoh. Masyarakat Indonesia itu secara sosial itu masyarakat patembayan. Jadi seneng kumpul-kumpul, seneng acara-acara yang itu harus berkumpul, keluarga, kerabat, teman. Jadi acara pemantu, ya misalnya, terus kematian, kumpul lagi, kemudian nanti ada acara, itu senang memang. Di masyarakat negara-negara lain tidak begitu juga. Nah kita kan biasa misalnya ada mau pergi haji aja ada muadah haji, ada pengajian, pamitan, nanti pulang juga kayak gitu. Lah misalnya di Timur Tengah sana kayak gitu ya? Enggak juga. Jadi karena memang masyarakat. Nah, ketika kena pandemik ini betapa susah kita kok harus dipaksa untuk apa di rumah saja terus. Betapa susah kita kok menjauhi keramaian terus. Betapa susah kita menjaga jarak dan itu susah, itu berat. Karena secara sosial dan budaya memang seperti itu. Dan itu nggak bisa nggak bisa disalahkan juga nggak usah. Diri kita, masyarakat kita, identitas diri kita, masyarakat Patembayan tadi, nggak apa-apa. Orang Jawa, bawahnya Jawa, nyebutnya mangan orang mangan, penting kumpul, nah gitu. Jadi kumpul-kumpul itu seneng. Kumpul-kumpul walaupun nggak punya duit itu nggak apa-apa. Nah, beda dengan negara-negara lain, apalagi misalnya Amerika. Amerika itu kental dengan kompetisi, berlomba. Maka kalau ketemu dengan filosofi Jawa, alon-alon asal kelakon, itu nggak akan ketemu. Mosok yuk balap lari, monggo jenengan mawon sing ngajeng gitu. Saya lebih muda lah ya, akhirnya nggak. Kalau sana nggak peduli Amerika, kompetisi, wah duluan. Kalau kita enggak. Dan itu dinikmati bagian dari jati diri, bagian dari aspek sosial budaya kita. Agama apalagi muslimin terbesar yang ada dalam satu negara atau warga negara yang agamanya muslim paling banyak itu ya di Indonesia. Itu di Indonesia. Jadi kalau menyebut jamaah haji berdasarkan kuota jumlah penduduk, jumlah warga negara, paling banyak Indonesia. Sehingga orang Arab Saudi itu familiar dengan Indonesia. Ya karena paling banyak. Nah, ini akan mempengaruhi, maka kurikulum pun harus dibahas sana. PAI, nah nanti kalau sudah sampai kita bicara, PA sekolah itu keterlaluan. Kalau di urutan struktur mata pelajaran itu di atas pendidikan agama Islam, sekolah gitu. Yang atas, tapi nggak pernah diprioritaskan. Nah itu harus dikejar terus. Mengapa begitu? Mengapa tidak didahulukan di kurikulumnya itu? Jadi dulu misalnya SMP cuma 2 jam. Sekarang ya syukur udah ditambah menjadi 4 jam di SD dan 3 jam di SMP SMA. Tapi itu masih kurang ketika mau mendidikkan siswa-siswinya yang muslimah itu paham ajaran agamanya. Kurang kalau menjadi. Sehingga kita lalu menjadi umum bahwa kalau ingin paham agama Islam ya tidak kalau cuma bekal pendidikan agama Islam di sekolah. Beda dengan madrasah lebih banyak porsinya. Lalu ditambahkan pendidikan di luar itu ada pendidikan dinah, keagamaan, dan pendidikan pesantren. Itu baru ditambahkan. Kenapa tidak masuk di kurikulum sekolah yang dikembangkan gitu? Nah itu contoh yang masih bisa dikembangkan. Sehingga kan enak orang tua itu ibaratnya nyekolahin anak itu ya tahu dia nanti tahu anaknya biar pinter paham agama juga. Tapi enggak sekarang itu kalau nyekolahkan di sekolah itu biar anaknya pinter agama itu enggak ke situ lalu. Nah, itu karena kurikulumnya. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Termasuk di sini kalian
di Magister PAI harus memikirkan, menganalisis, dan mengembangkan hal tersebut dalam koridor akademik. Kemudian yang ketiga, perkembangan peserta didik ini juga menjadi landasan. Landasan perkembangan peserta didik, di mana menunjuk kepada karakteristik perkembangan peserta didik. Ada ilmu perkembangan peserta didik, pengembangan siswa, anak di TK, RI, SMP, dan MT, MA, SMA, SMK itu perkembangannya berbeda dan harus dibikin yang tepat. Nah, maka nanti kalau menganalisis materi, menganalisis KIKD, dicek itu apakah tepat dengan perkembangan peserta didik anak SD gitu. Materi seperti ini. Dulu kan rame-rame misalnya tentang, kita taruh contoh lah, fikih misalnya, bab munakahat. Bab munakahat itu kamu cari, itu paling tepat diletakkan di kurikulum PAI SD, SMP, atau SMA kira-kira. Coba, menurut kalian, nggak usah diingat dulu, menurut kalian. Di SMA. Nah, nanti baru dicek, gitu loh. Nanti dicek, munakahat tuh ada di mana, gitu loh, Mas Bapak. Contohnya gitu. Jadi kalau kalau munakahat itu untuk melihat perkembangan peserta didik harusnya diletakkan di mana, dan itu namanya yang namanya apa, ketepatannya, tepat enggak? Karena apa? Ya karena fokus utama dari kurikulum itu adalah siswa sebagai usernya, user of kurikulum. Kemudian pengembangan kurikulum harus menyesuaikan dengan perkembangan karakteristik peserta didik. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kurikulum seharusnya ada pembedaan. Kurikulum di masyarakat urban, di perkotaan, dengan di masyarakat di pedesaan misalnya. Masyarakat di pesisir. Kalau dalam hal tertentu bisa jadi dibedakan dengan masyarakat di daerah pegunungan. Dalam hal tertentu artinya dalam konteks-konteks materi tertentu bisa jadi. Oke, contoh misalnya dikejar tadi yang munakahat tadi. Bisa jadi umur menikah rata-rata pasangan di kota, laki-laki dan perempuan di kota, dengan umur menikah di pedesaan, di pegunungan yang terpencil, atau mungkin di tengah kawasan pedalaman, itu umurnya berbeda. Itu fakta. Jadi harus sehingga apa, kurikulumnya itu harusnya menyesuaikan juga dengan tadi yang landasan yang kembali ke yang sosial tadi juga. Nah, oh iya ya, ternyata beda. Mungkin di masa perkuliahan itu lebih lama rata-rata dicek melalui, kan bisa dicek di KUA itu. Umur menikahnya itu rata-rata umur berapa yang laki-laki, perempuan umur berapa, disurvei kan bisa. Kalau yang ingin jadi peneliti betul ya bisa. Terus kalau yang di pedesaan, di pegunungan, di pedalaman misalnya, atau di pesisir pantai yang jauh gitu, dicek rata-rata kalau menikah umur berapa yang laki-laki. Nah, ketika kesenjangan perbedaannya terlalu disparitasnya jauh, maka harusnya ada mengembangkan kurikulum untuk lokal itu ketika membahas tentang materi apa tadi, pernikahan dalam Islam. Lalu bagaimana hukumnya dalam Islam? Lalu bagaimana yang terjadi di masyarakat? Nah, gitu agar tepat. Contoh itu seperti itu. Jadi bisa apa? Berkembang. Kemudian keadaan lingkungan. Nah, tadi ini berlanjut. Keadaan lingkungan sosial, lingkungan manusia, kemudian lingkungan budaya, termasuk dalam hal ini iptek, kemudian lingkungan hidup, bioekologi, dan lingkungan alam bioekologis, itu akan mempengaruhi perkembangan kurikulum. Apalagi yang namanya di bidang iptek. Sekarang kurikulum Merdeka Belajar ini ya kaitannya kemudian dengan zaman digitalisasi seperti sekarang, dan internet dan digital ini lalu mau tidak mau dikembangkan. Jadi kecenderungan untuk mahasiswa
bisa merdeka, berkembang dan seterusnya secara mandiri, autodidak, itu diberi porsi lebih besar. Misalnya ada beberapa program yang dirancang, misalnya bagaimana kalau kalian belajar mandiri kemudian dimasukkan dalam SKS, dimasukkan. Bapak sebetulnya sedang, walaupun belum selesai, sebetulnya ingin merancangkan seperti ini juga untuk mata kuliah ini. Jadi Bapak itu sebenarnya menginginkan kalian juga menjadi analis pengembangan kurikulum, misalnya di sekolah, di madrasah, begitu. Tetapi itu nanti dihitung dalam bagian dari pertemuan. Jadi kalau sudah melakukan kayak gitu di lapangan, sudah bagian dari pertemuan, tidak harus full juga. Nah, ini sedang Bapak rancang, nanti bisa jadi nanti diletakkan di ada akhir, gitu, agak akhir. Ada tugas kalian biar langsung secara mandiri. Kemudian yang kelima, apa landasan belum, itu adalah kebutuhan bangunan. Jadi pembangunan bangsa ini, bangsa yang seperti ini sedang membangun terus. Maka kurikulum itu harus dikembangkan agar memenuhi kebutuhan. Kebutuhan di bidang ekonomi, kesejahteraan rakyat, keamanan dan sebagainya, termasuk bagaimana kebutuhan masyarakat Indonesia, tetapi yang bahwa berada itu karakternya harus seperti apa. Jadi karakternya harus seperti apa. Jadi istilahnya menjadi dulu tahun 2007, Bapak masih ingat zaman di awal-awal kuliah, Bapak itu kuliah S3 itu kita buat seminar nasional. Menghadirkan kelompok-kelompok Islam radikal yang masih liberal atau yang puritan dan sebagainya itu untuk membahas, namanya dulu masih ingat 2007, judul seminarnya itu Islam Indonesia. Nah, jadi Islam Indonesia, sekarang ada rame-rame Islam Nusantara, dulu tahun 2007 kita sudah membahas itu dengan para profesor, kemudian juga tadi radikal termasuk yang bahkan sekarang sudah dikeluarkan misalnya HTI, kemudian Abu Bakar Basir, kita hadirkan di UIN. Islam Indonesia. Ya karena itu hal yang penting. Jadi menjadi seorang muslim yang mengindonesia. Jadi ini kan beda gini loh. Jadi orang Indonesia yang beragama Islam atau orang Islam yang tinggal di Indonesia. Itu ternyata dampaknya beda. Nah, dampaknya beda. Maka berislam itu terusannya dari pemikirannya Prof. Amin Abdullah dengan studi Islam historisitas versus normativitas itu tadi. Jadi Islam Indonesia itu historis. Begitu. Jadi ini harus dibangun, makanya harusnya dibuat kurikulum yang memang kemudian turunan-turunnya lalu lahirlah kurikulum. Bahwa kenyataan bahwa Islam dan Muslimnya itu adalah bagian dari negara Indonesia, jadi bukan keseluruhannya tapi bagian. Maka harus membangun warga negaranya itu, terutama yang Muslim melalui PAI itu memahami posisi dan kondisinya. Nah, ini Bapak tuliskan bahwa posisi yang ideal itu 30% itu ilmu dasar teoritis dan 70% itu ilmu terapan praktis. Ini agar ilmu pengetahuan lebih bermanfaat bagi kehidupan. Nah, ini penting ini. Sehingga pengembangan kurikulum baik secara bidang studi atau bidang kajian, mata kuliah, mata pelajaran atau secara kelembagaan institusi, lembaga pendidikan itu harus seperti itu. 30 itu ilmu dasar, kemudian 70% ilmu teori. Ini juga yang dulu Bapak mengusulkan, makanya perubahan di Magister PAI itu juga. Jangan melulu teoritik, jangan melulu kebanyakan teori,
kemudian setelah lulus tidak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena kurang bermanfaat dalam kehidupan. Makanya termasuk di mata kuliah ini Bapak nanti akan mengembangkan lebih banyak kalian praktek, belajar mandiri dan seterusnya untuk berlatih menganalisis dan mengkritisi kurikulum PAI. Jadi nggak terlalu teorinya, buku-bukunya dan seterusnya, enggak. Karena nanti yang dipraktikkan itu ketika kalian harus bertemu dengan langsung menjadi analis atau menjadi konsultan PAI atau menjadi guru pembina di sekolah atau madrasah atau menjadi peneliti PAI, coba aja dicek itu apa outcome-nya, profil outcome magister PAI. Nah itu yang dibutuhkan untuk praksis ilmu terapan. Jadi tadi misalnya ya, tadi pagi itu Bapak nguji tesis kakak kelas kalian lah, berarti S2 PAI. Masa dalam tesisnya itu masih keliru menyebut bahwa atau memahami, karena ada tulisannya memahami bahwa PAI di SMA itu 2 jam pelajaran, kurikulumnya dan seterusnya itu. Sampai tak tanya loh, dulu kan kuliah atau dengan Bapak mata kuliah yang ya inilah yang namanya masih materi itu. Nah, dan seterusnya itu. Nah, padahal kayak gitu, ternyata ketika dituangkan dalam tesis pun masih nggak tahu. Ya, karena terlalu banyak mikir teori mungkin. Nah, padahal tadi itu lebih banyak harusnya apa terapan. Jadi teorinya 30% atau bahkan 25% dikit aja, kemudian lebih banyak praktek latihan. Itu seorang chief koki misalnya masak nasi goreng, dia lihat resep itu kan teori. Apa nasi gimana, bumbunya apa dan seterusnya. Itu nggak lama-lama, nggak banyak-banyak. Habis itu dia apa? Mempraktekkan, trial error, mencoba. Akhirnya lama-lama teori itu sudah otomatis dia dipakai dan bisa ada hasil, yaitu apa? Sajian nasi goreng yang enak dan seterusnya. Nah, karena apa juga? Kehidupan ini tidak bisa cuma diteorikan terus. Tadi misalnya kalau kita menggandeng dengan tadi munakahat. Walaupun kalian baca buku-buku fikih, apa misalnya tata cara munakahatnya, teori munakahat, hukumnya, tata caranya menjadi suami yang bagaimana, menjadi istri yang bagaimana, hak dan kewajiban. Terus kalian baca, kalian hafalkan, kalau perlu kalian pelajari, kalian analisis, tapi nggak pernah menikah, itu yang nol besar. Daripada yang cuma baca sedikit, apa sih kalau nyari jodoh gimana, atau hak dan kewajiban suami, hak kewajiban istri, setelah itu tata cara menikah, udah tahu, habis itu nikah, udah dijalani nanti gitu. Itu lebih pinter, ya benda. Daripada yang terlalu teori, nikah, ya. Apalagi yang banyak pertimbangan, aduh, pening, cari yang sempurna, nggak ada, kamu juga enggak. Emang kamu sempurna? Enggak juga. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Jadi, jangan kebanyakan teori juga, walaupun kita akademis ini. Tetapi, produk dari pendidikan itu tidak bisa melulu apa? Teori. Nah, itu maka dikembangkan. Kurikulum dikembangkan. Sehingga agak apa? Seimbang. Jadi agak seimbang. Dan tahu, jangan sampai tadi nggak tahu. Itu udah bahas apa PAI sekolah PAI madrasah terus dibuka kurikulumnya terus saja terus kayak gitu kok masih belum paham, ya kebangetan itu. Kemudian ilmu pengetahuan untuk kemajuan dan kualitas kehidupan yang menjadi lebih penting. Jadi ilmu untuk kehidupan, ilmu untuk kemajuan itu harus lebih banyak porsinya daripada ilmu untuk ilmu. Nah, gitu loh. Ilmu untuk ilmu penting, tetapi tidak harus berhenti di situ. Jadi harus ilmu juga untuk pengetahuan. Sehingga itu hal yang penting kalau kalian bikin riset untuk besok tesis, itu dipikirkan apa kontribusi untuk pengetahuan, ilmu berarti apa kontribusi untuk masyarakat, untuk kehidupan. Minimal ya masyarakat PAI, untuk kemajuan apa PAI begitu. Jangan sampai nggak ada.
Nah, lalu yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa cepat. Jadi ini harus disesuaikan dengan sistem nilai dan kemanusiaan serta budaya bangsa. Jangan sampai nilai-nilai budaya bangsa, kemanusiaan itu diterjang karena teknologi. Yang seperti sekarang inilah, orang itu jadi nggak kurang memahami ketika kenapa kok, apalagi sudah ada undang-undang ITE itu, orang semaunya saja lalu bicara menghina orang, akhirnya kena tersandung undang-undang ITE, kena hukum pidana dan seterusnya. Ini kalau analisis Bapak seharusnya juga pihak aparat keamanan jangan terlalu begitu. Bagian penjara juga sudah penuh, malah bikin kebakaran juga, pada mati napinya. Kalian tahu lapas di seluruh Indonesia itu nggak ada yang overload. Itu kan memalukan. Coba dibaca itu. Jadi lembaga LP itu, lembaga pemasyarakatan di Indonesia itu semuanya overload. Harusnya 100 orang keisi 200 gitulah. Harusnya 1000 keisi 2500. Berarti kriminalnya banyak banget. Itu kalau disurvei, KTP-nya dicek, agamanya, Pak, nanti mayoritas adalah Muslim, Islam. Itu kan parah juga. Jadi sebetulnya memalukan. Salah satu kegagalan PAI juga itu. Kalau ditanya mereka dulu pernah mengalami pendidikan, pernah sekolah atau madrasah, ketemu PAI nggak? Ketemu, nah gitu kan. Nah bisa Bapak merangkainya sampai segitu. Waduh, berarti gagal itu, gagal gurunya, gagal kurikulumnya, gagal sistemnya. Oh, karena produknya akhirnya kok kriminal. Kenapa kriminal gitu? Jadi harusnya itu penjara itu kalau perlu malah berkurang. Coba baca di Norwegia itu. Di Norwegia itu salah satu yang luar biasa itu kriminalitasnya itu rendah. Sehingga antara penghuni, ada penjara-penjara yang penghuni napinya itu lebih sedikit daripada sipirnya yang jaga. Karena sangat sedikit. Sehingga pernah Bapak baca laporan itu penjara yang paling bagus kualitasnya itu ternyata di Norwegia sana, dan mayoritas bukan beragama Islam. Jadi ada kamar-kamar penjara itu yang ada AC-nya, ada TV layar lebar ya, kamar mandinya bagus, ada waktu untuk apa? Berlibur, jadi diajak piknik juga itu, jalan-jalan ke tempat wisata gitu, 1 bulan sekali loh itu. Napinya itu kok bisa sampai segitu-gitu ya? Nah, itu contoh. Contoh apa? Bahwa jangan sampai ilmu pengetahuan itu kemudian menerjang sistem nilai dan kemanusiaan dan budaya. Contohnya tadi melalui karena terlalu mudahnya melakukan kesalahan di media sosial atau di internet itu, menghina, bahkan kemarin misalnya ada menghina agama, itu ringan sekali melalui iptek tadi, itu hasil produk dari iptek. Nah, kemudian ada undang-undangnya terlalu rigid, ketangkap semua. Akhirnya penuh. Kemudian, jadi pendidikan itu harus forward better than science. Jadi harus maju juga. Kemajuan ilmu pengetahuan itu juga harus dikejar oleh kemajuan pendidikan. Pendidikan harus berkembang untuk maju bersama seiring dengan kemajuan teknik. Jadi harus mengikuti terus sesuai dengan zamannya. Makanya dikembangkan yang namanya apa? Kurikulum. Tidak lalu rigid berhenti pada satu hal. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanya atau kita diskusikan tentang apa saja landasan pengembangan kurikulum secara umum ya, kurikulum secara umum. Silakan. Kalau mau kita diskusikan. Sebelum Bapak tambahkan untuk yang ini sejarah ya, kurikulum nasional. Sudah yang sejarah sudah belum? Sudah tak kirim belum?
Belum, Pak. Ya, satu lagi ini sejarah ya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Nur Laili. Gini, Pak, berbicara mengenai teori tadi. Ya, memang negara kita memiliki standarisasi hitam di atas putihnya itu berdasarkan teori, Pak. Misal, untuk masuk PNS kita ujiannya basicnya apa? Teori, Pak. Jadi, mau tidak mau ya kita terkungkung dalam istilahnya lingkaran setan teori dan praktiknya rendah. Apalagi di saat pandemi seperti ini, semuanya based on teori. Nah itu seperti apa, Pak? Aplikasinya gitu loh. Apa iya kita memberikan tugas, misal nanti kita jadi dosen terus melulu kita kasih tugas dengan alibi bahwasanya itu buat praktek. Apa seperti itu, Pak? Atau ada cara atau strategi lainnya untuk mengantisipasi itu? Terima kasih, Pak. Oh ya. Nah, itu memang betul kalau itu fakta. Kalau kaitannya dengan lulusan, nah itu. Lulusan dengan apa untuk masuk tes CPNS itu. Masuk tes CPNS itu lebih banyak teori memang, bukan tes skill ya kan? Ya kan? Betul kan? Jadi beda dengan di dunia industri. Kalau di dunia industri itu lebih banyak pada skill. Sehingga jangan heran bahwa perbedaan antara perusahaan-perusahaan yang maju itu dengan karena sistem perekrutmennya. Jadi sistem rekrutmen karyawannya itu berbeda. Nah, makanya memang kemampuan skill itu kemudian kalau misalnya guru ya itu diantisipasi sekarang dengan adanya PPG. Jadi seharusnya kalau sudah punya sertifikat guru profesional misalnya itu lalu bisa segera ya tinggal di ACC menjadi guru, butuh gurunya berapa misalnya butuh guru PAI di madrasah di satu daerah misalnya butuh guru PAI 10 di madrasah, kemudian untuk yang sekolah ada butuh 5. Terus dicek pendaftarnya dari daerah situ terutama misalnya. Itu sudah lulus, ada nilainya PPG berapa sudah. Itu kan banyak prakteknya kalau di PPG juga. Jadi teorinya nggak begitu banyak, lebih banyak praktek juga. Nah, itu kalau nilainya sudah bagus, ya latihan percaya bahwa oh ya, oke. Lalu itu diterima. Jadi tesnya itu nanti bisa diseimbangkan antara porsi tesnya sebagai bagian dari teori, karena teori kan tidak dihilangkan sama sekali. Jadi Bapak bilang 70. Kemudian yang 30 sorry. Kemudian yang 70% ini diambil dari itu. Kemudian berkaitan dengan sistem daring ini, ya jelas karena sistem daring ini lahir dari musibah, yaitu COVID ini kan musibah dan itu panjang. Maka yang namanya idealisme itu bagaimana juga akhirnya turun atau kualitas bukan idealisme kualitas itu menjadi turun, sesuatu yang idealnya menjadi otomatis juga turun. Kenapa ya? Ideal di masa pandemi ya, kualitas di masa pandemi jangan samakan dengan di masa normal. Sering Bapak sampaikan bahwa loh suksesnya, jadi Bapak main diangin dan suksesnya di masa pandemi ini ya, wong masih bisa menjaga kesehatan, masih bisa sehat, masih bisa hidup itu sudah sukses. Kok masih bisa kuliah, loh gitu loh. Kok kalian masih bisa S2, itu jauh lebih baik lagi. Sehingga kan kemarin Menteri Mendikbud itu sudah menyampaikan, kalau diterus-teruskan yang namanya model belajar mengajar online, ini menjadi sangat buruk. Kualitas pendidikan turun drastis. Coba kalau sekarang disurvei, dicek beneran, diteliti, kualitas pendidikan nasional itu udah turun itu. Udah turun. Jadi jangan dikira jangan dikira ini tidak menjadi keresahan ya, iya jelas bagi dosen, bagi mahasiswa, guru, siswa, penyelenggara, termasuk tadi menterinya. Padahal menterinya itu notabene siapa dia? Dia kan juragan online. Nah, itu aja sekarang mengatakan bahwa pendidikan online ini kalau diterus-teruskan terus menjadi sangat buruk kualitasnya. Gitu.
Itu bukan kaitannya lalu menjadi dikasih tugas itu enggak. Tapi yang terjadi di sekolah kan memang banyak juga kayak gitu. Jadi kelabakan. Kemarin misalnya Bapak ngajar yang PPG untuk teori ya, teori PPG teori tentang pedagogik menjadi guru yang profesional misalnya. Nah, kebetulan yang Bapak ajar itu guru akidah akhlak. Nah, lalu Bapak cuma tanya gini, bagaimana Bapak Ibu guru akidah akhlak bisa menanamkan keimanan akidah Islamiyah, bisa membimbing akhlakul karimah kepada siswa melalui online atau daring? Nggak bisa jawab, nggak bisa Pak, loh kan? Nggak bisa, tapi terpaksa. Akhirnya kan cuma teori-teori disampaikan, teori akidah, teori akhlak. Apakah anak-anaknya bisa beriman, anak-anaknya bisa berakhlak? Nggak bisa dilakukan oleh guru-guru itu. Kenapa? Ya karena bencana ini musibah. Lagi musibah nggak bisa itu. Nah itu contohnya kayak gitu. Jadi, tapi apakah harus berhenti menyerah? Ya enggak. Tetap nggak boleh menyerah terhadap keadaan. Jadi dioptimalkan begitu. Itu ya, apa Nur Laili. Nah, itu udah Bapak kirimkan. Sekarang yang sejarah itu. Sejarah perkembangan kurikulum nasional. Nah, ini untuk mengingat sejarah aja. Udah Bapak kirim di WA grupnya itu. Jadi kurikulum nasional itu, kurikulum pendidikan nasional itu dulu lahir pertama kali tahun 1947. Jadi 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Namanya rencana pelajaran. Nah, jadi masih sangat sederhana ini, tahun 47. Masih disebut rencana pelajaran. Nah, tapi kenapa kok cepat? Itu hanya cepat tuh, 2 tahun langsung. Iya, karena bagian dari politik. Politik untuk mengganti pendidikan warisan kolonial, yaitu Belanda kemudian Jepang. Jadi ini harus diganti. Jadi 2 tahun itu. Nah, ini mengutamakan watak, kesadaran berbangsa, bernegara, dan membahasakan Indonesia. Karena di awal, maka penting konteksnya baru merdeka. Konteksnya ini masih dalam tanda petik negara ringkih, baik secara politis, secara finansial, misalnya secara nasionalnya, ya, maka harus dididik. Jadi fungsi strategisnya mempersatukan bangsa Indonesia. Itu fungsi strategisnya. Lalu berkembang tahun 52, 5 tahun kemudian. Namanya rencana pelajaran terurai. Nah, ini sudah sistem, sudah masuk dalam sistem pendidikan nasional. Ini sudah sistem. Artinya sudah terhubung, jadi isi pelajaran itu terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Sudah bagus. Tadi yang kita singgung termasuk yang ditanyakan lain, bahwa ilmu untuk kehidupan juga. Jadi untuk praksis untuk kehidupan. Isi pelajaran itu terhubung dengan kehidupan. Apa yang dibutuhkan untuk hidup, apa yang bekal, apa yang paling penting, dan seterusnya. Nah, itu disiapkan. Kembangkan daya cipta, rasa, karsa, karya, moral, begitu ya. Tetapi satu guru sudah mengajar 1 mata pelajaran. Nah, ini tahun 52. Kemudian agak lama baru berubah lagi tahun 64. Dinamakan rencana pendidikan. Nah, ini mengembangkan pancawardhana tadi, daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu bidang studi moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmaniah yang nanti dipecah-pecah dalam mata pelajaran. Nah, ini sudah menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis juga pendidikan dasarnya ini. Mengembangkan anak kognitif, afektif, dan psikomotor. Sudah sampai seperti itu. Memperhatikan perbedaan potensi setiap siswa. Nah, ini bersifat praktis, memilih nilai guna dalam kehidupan. Masih dalam hal itu. Jadi perhatikan coba, tahun 64 masih bersifat praktis, nilai guna dalam kehidupan. Tadi yang sudah Bapak sampaikan itu, jadi lebih banyak. Nanti akan berubah setelah beberapa pergantian kurikulum, malah berubah yang menjadi lebih banyak teori sekarang.
Jadi harusnya sudah dikembalikan yang model lama secara filosofisnya ini. Kemudian 68, nah ini. Kenapa kok itu bisa berubah? Coba perhatikan. 64 itu kurikulum terakhir zaman era Soekarno. Kemudian 65 ada peristiwa P30 SPKI, 66 kemudian ada pelimpahan pimpinan, suksesi, kemudian orde lama berakhir. Nah, orde yang baru itu benar-benar mau berbeda dengan orde yang lama era Soeharto, Presiden Soeharto itu ingin berbeda dengan Presiden Soekarno, termasuk di bidang kurikulum. Lalu 68 itu diganti, padahal umurnya baru 4 tahun. Jadi ini juga mencerminkan bahwa tadi ketika di awal merdeka langsung cepat ganti itu politis. Pengembangan kurikulumnya tetap bersifat politis, ada tekanan politis. Ini juga sama, ada tekanan politis. Harus dirubah. Nah, Pancawatana diganti menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecapakan khusus. Isinya fokus mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, fisik sehat dan kuat. Loh, perhatikan itu sudah ada perubahan-perubahan. Kemudian ini guru itu juga sudah diberi keleluasan untuk mengembangkan pembelajarannya, fokus untuk mencapai tujuan. Lalu 75 setelah 68 berganti pada 75 yang berorientasi pada tujuan. Jadi agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien. Nah, ini sudah mulai beralih. Kalau tadi agar berguna bagi kehidupan, jadi kamu hidup itu butuhnya apa, disiapin melalui pendidikan. Padahal itu yang tepat sebetulnya itu. Nah, lalu ketika sudah ngejar tujuan, maka teori-teori itu menjadi lebih penting. Jadi tujuan, materi, metode pengajaran dirinci secara prosedural. Nah, itu lahirlah yang namanya PPSI. Jadi kemudian ada istilah Satpel, Satuan Pelajaran, sampai sekarang yang namanya RPP, kalau di kampus RPS itu anak turunan dari ini, tahun 75 itu. Jadi satuan pelajaran atau paket mengajar itu menjadi rencana pelajaran dalam setiap pokok bahasan. Lahir yang namanya tujuan instruksional, karena tadi prosedur umum, khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Nah itu, sebelum itu belum ada. Jadi mulai lahir kayak gitu. Jadi prinsipnya kesinambungan. Kemudian tahun 84 berubah lagi, ini mengusung proses skill approach, jadi pendekatan proses, posisi siswa sebagai subjek belajar. Lalu lahirlah yang namanya metode CBSA, cara belajar siswa aktif. Jadi student active learning, aktifnya siswa itu melalui kurikulum, diperintah oleh kurikulum sehingga aktif. Prosesnya mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, melaporkan. Sebetulnya bersama dengan sekarang yang scientific approach itu. Nah, dan berapa langkah, 6 langkah itu. Orientasinya pada tujuan interaksional di mana pemberian pengalaman belajar pada siswa benar-benar fungsional dan efektif. Jadi dikejar seperti itu, lalu dikejar hasil melalui hasil itu, lalu cek hasilnya begitu. Berubah lagi 94, lahir Undang-Undang Sisdiknas yang tahun 89 itu lahirnya itu kemudian mengubah yang tadinya sistem semester menjadi catur wulan. Jadi 4 bulan itu istilahnya ada pergantian catur bulan, itu ada pergantian. Kalau semester itu 6 bulan, ini catur menjadi 4 bulan. Jadi 1 tahun istilahnya tesnya itu 3 kali. Kalau semester 2 kali. Begitu. Nah, tujuan pengajaran lebih menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan memecahkan masalah. Ini lebih parah lagi sebetulnya. Artinya diperkecil. Fokus untuk menjawab soal. Jadi bukan mengembangkan pemikiran. Itu enggak. Jadi harus serasi antara teori dan praktek. Ya sama kalau bicara teori dan praktek.
Kemudian mengembangkan ranah afektif, kognitif, dan psikomotor juga sudah masih sama dengan sebelum-sebelumnya. Lalu 2004, nah ini di sini ada pergantian sudah sangat cepat. Jadi kalau tadi 94 memang ada suplemen tahun 89 di pergantian sedikit itu, perubahan sedikit ya, ada suplemen aja. Baru 2004 itu sudah memasuki era reformasi. Kemudian lahir yang namanya kurikulum berbasis kompetensi KPK oleh pendidikan. Nah, seperti ini muncul, lalu cuma 2 tahun, berubah lagi tahun 2006 disebut kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP untuk memberikan perbedaan pada tiap-tiap lembaga pendidikan. Jadi tiap lembaga, sekolah, madrasah itu suruh meminta membuat kurikulum yang identik, yang khas, yang punya otonomi, mereka itu otonomi yang lebih luas. Sebetulnya mau meniru menurut breakdown dari kampus. Karena kalau kampus universitas itu memang punya kurikulum yang lebih otonom. Jadi akan berbeda dengan, nah nanti kita akan ketemu kalau pembahasan PAI perguruan tinggi umum. Jadi PAI taruhlah di UGM, di UNJ, di universitas apa yang swasta atau apa itu akan berbeda-beda karena memang kampus punya otonom untuk mengembangkan kurikulum. Nah, sekolah tadinya di breakdown dengan model KTSP ini tahun 2006 tadi itu. Terjadi pengurangan mata pelajaran dan jam pelajaran. Oh, di sini. Lalu yang terakhir 2013 sampai sekarang ini belum berganti. Yang kita tahu 2 strategi pencapaian pendidikan itu meningkatkan efektivitas pembelajaran dalam satuan pendidikan dan menambah waktu pembelajaran. Jadi waktunya lebih banyak juga. Lalu merubah standar kompetensi menjadi kompetensi inti 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya harus sikap spiritual, sikap sosial. Walaupun kemudian pada perubahan 2018 atau 19 ya, itu tidak semua mata pelajaran harus sikap spiritual, lalu dikelompokkan. Nah, kembali ke yang tadi itu, yang pendidikan moral, itu baru yang bisa dimasukkan. Kan susah kalau sikap spiritual kok, apa pelajaran matematika itu gimana sikap spiritualnya itu. Nah, lalu direvisi sedikit. Lalu menggunakan pendekatan saintifik, tadi Bapak bilang, jadi ada scientific approach. Penilaiannya authentic assessment atau penilaian autentik. Sehingga itu menghapuskan, seharusnya sudah otomatis menghapuskan yang namanya ujian nasional. Jadi sudah nggak ada kok ujian nasional harus lulus karena ujian nasional semata, seharusnya sudah nggak ada. Karena authentic assessment tidak penilaian hasil akhir saja, enggak, tapi dari awal sampai akhir. Itu direkap. Jadi yang lebih nilai raport daripada nasional, begitu maksudnya. Karena nilai raport itu diambil dari sejak misal taruhnya kelas 1, 2, 3 SMP misalnya atau MTS gitu ya, 7, 8, 9 itu kan lebih otentik. 5, 6 semester nilai raport itu lebih otentik dan lebih tepat menilai proses daripada dengan menggunakan ujian nasional SMP atau MTS yang cuma sekali di akhir dengan soal. Nah gitu. Kalau rapot kan tidak cuma dengan soal, dari guru bisa mengamati, mempraktek, ada ulangan praktek misalnya, ulangan lesan, ada mungkin hafalan apa, ada yang harus melakukan apa kalau itu olahraga itu misalnya. Tapi kalau sudah ujian nasional cuma mengerjakan soal di atas meja, nah itu sangat sedikit yang bisa dinilai dari proses. Jadi nggak otentik gitu. Cuma sayangnya kurang dipercaya hasil dari rapor. Kenapa? Ya tadi, bahwa banyak lembaga yang masih tidak jujur dalam menilai, ada masuk tertentu lalu dinaikkan nilainya. Baik, saya kira itu untuk sekilas sejarah pengembangan kurikulum. Kurikulum memang sudah berkembang. Kurikulum pendidikan nasional. Ini secara umum. Baik, waktunya pas ini waktunya.
Cukup? Ini masuk semua tadi ya? Oh ya, tadi siapa? Nur Iya, Laili Pak, dan masuk siapa? semua. Siapa temannya siapa? Yang ngulang itu? Nur Laili sama siapa? Nadia. Nadia ya? Mbak Nadiatun Hasanah. Mana Nadia Tun? Ada nggak? Ikut Zoom nggak Nadia Tun? Nadia Tun. Ada nggak? Mas Ilham, dicek coba. Ada, Pak. Ya, ada nggak? Di sini ada nggak? Namanya ada. Ikut Zoom apa nggak? Namanya ada, Pak. Ada di daftarnya. Oh, ada iya namanya. Nggak ada. Orangnya ada nggak ya? Atau cuma HP-nya aja yang ada itu ya? Mau tak kasih tahu itu sama Nur Laili. Laili mana? Nur Laili. Di sini, Pak. Ya, kamu dengerin ya. Jadi karena kamu ternyata di SIA sama Nadiatun itu 2 mata kuliah, cuma Oke. pelaksanaan digabung. Nanti maka gini, 1 minggu itu presensinya Bapak masukkan, misalnya sekarang ini Bapak masukkan di mata kuliah yang pengembangan kurikulum. Berarti yang besok Kamis Bapak masukkan di mata kuliah yang pengembangan materi PAI, begitu. Iya, Pak. Sehingga biar nanti